2008. Tidak hanya itu, tampak juga pada upacara hari ini juga diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi magang yang berada dari berbagai universitas serta SMA kejuruan yang tengah melakukan magang di RRI Sumeneb. Komandan upacara memasuki. Ya pemirsa, untuk peserta upacara selain angkasawan angkasawati juga diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan RRI Sumeneb yang saat ini sudah berada di lapangan depan kantor RRI Sumeneb. Dan untuk petugas dari upacara bendera Hari Radio ke-78 ini merupakan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sumeneb, di mana dalam upacara ini yang bertindak sebagai pembina upacara yaitu Kepala RRI Sumeneb Dr. Anda Agustini M.Sos, kemudian perwira upacara Muhammad Arifin, dan juga pemimpin upacara Abdus Salam yang merupakan staf urusan umum RRI Sumeneb. Dan saat ini pemimpin upacara menyiapkan para peserta upacara untuk mengikuti jalannya upacara Hari Radio ke-78. Dan saat ini MC Nancy Dervila memberikan pemaparan tentang susunan petugas upacara dalam upacara Hari Radio ke-78. Dr. Anda Agustini M.Sos, Kepala LPP RRI Sumeneb. Perwira upacara Muhammad Arifin Esos, Kasubag TU RRI Sumeneb. Pemimpin upacara ABD Salam, Staf Urusan Umum RRI Sumeneb. Ajudan Tiara Septianta Nastiti, AMD APKT, Pengelola Kepegawaian RRI Sumeneb. Pasukan Pengibar Bendera Luciana Nora Maris SE, Ahli Pertama Pranata Siaran RRI Sumeneb. Ahmad Haryadi ST, Operator Simak BMN RRI Sumeneb. Sandri Setiawan, Penyiar Pro 2 RRI Sumeneb. Waisul Karni AMA, Pemula, Asisten Pranata Siaran RRI Sumeneb. Nuri Handayatika Esos, Ahli Pertama, Pranata Siaran RRI Sumeneb. Nur Holifa, Pengadministrasi Umum RRI Sumeneb. Feni Fartiana Akbar SE, Ahli Pertama, Pranata Siaran RRI Sumeneb. Elfris Nawatika Saragih AMD, Pengelola BMN RRI Sumeneb. Ahmad Andijaya Purnomo, Pemula, Asisten Pranata Siaran RRI Sumeneb. Luhung Grahawis ST, Ahli Pertama, Teknisi Siaran. Randy Danivi SIKOM, Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat RRI Sumeneb. Ahmad Nuril Abrari ST, Ahli Pertama, Teknisi Siaran RRI Sumeneb. Muhammad Nur Hotim, Staf Urusan Umum RRI Sumeneb. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945, Setia Puspitaningsih AMD AK, Pengelola Anggaran RRI Sumeneb. Pembaca Tri Prasetya RRI, Siti Aisyah SIKOM, Ahli Pertama, Pranata Siaran. Dirjen Indah Fitriana, Ahli Pertama, Pranata Siaran. Pembaca doa Faisal Warid SPDI, Ahli Pertama, Pranata Siaran. Pembawa acara Nancy Dervila Esos, Pemasar Usaha Siaran Radio. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat!
Persilakan Komandan Upacara. Lapor upacara Hari Radio ke-78 tanggal 11 September 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, baik pendengar, saat ini pasukan Paskibra yang terdiri dari Angkasawan-Angkasawati RRI telah mulai memasuki gerbang pintu kantor Radio Republik Indonesia Sumeneb. Mereka dari arah timur berjalan menuju ke arah selatan. Mereka tampak berpakaian putih-putih, mengenakan bendera merah putih di leher dengan topi dilengkapi dengan lambang Garuda di topinya, dan tampak lapisan yang terdiri barisan yang di depan terdiri dari 4 orang, dilanjutkan di belakang terdiri dari 3 orang. Ini telah hampir tiba ke tengah halaman tengah, lokasi di mana bendera merah putih ini nantinya akan dikibarkan ke udara. Dan untuk diketahui bahwa pasukan pengibar bendera ini terdiri dari Luciana Noramaris, ahli Pratama Pranata Siaran RRI Sumeneb, bertindak sebagai Komandan Paskibra, Ahmad Haryadi, operator Simak BMN RRI Sumeneb, dan diikuti oleh Sandri Setiawan, penyiar Pro 2 RRI Sumeneb, Waisul Karni, pemula asisten Pranata Siaran RRI Sumeneb, bertindak sebagai petugas pengibar bendera, Nuri Handayatika, ahli Pratama Pranata Siaran RRI Sumeneb ini bertindak sebagai pembawa baki yang nantinya akan mengambil bendera merah putih yang akan dikibarkan di udara tepat di tengah halaman kantor RRI Sumeneb. Dan dilanjutkan ada Nur Holifah, pengadministrasi umum RRI Sumeneb, Feni Fertiana Akbar SE, ahli pertama Pranata Siaran RRI Sumeneb, Elfrisnawatika Saragi, pengelola BMN RRI Sumeneb. Dilanjutkan Ahmad Andi Jayapurnomo, pemula asisten Pranata Siaran RRI Sumeneb, dan Luhung Grahau sebagai ahli pertama teknisi siaran. Dan tampak Komandan Paskibraka Luciana Noramaris ini melaporkan kepada pembina upacara, dalam hal ini Kepala RRI Sumeneb Agustini, bahwa pengibaran bendera merah putih ini akan segera dimulai. Dan tampak pasukan pengibar bendera telah membuka barisan mereka untuk membentuk formasi di mana nantinya bendera merah putih ini akan dikibarkan di udara. Ya, memang pada peringatan upacara Hari Radio ke-78 tahun 2023 ini untuk pengibaran bendera memang sangat istimewa karena dibawakan oleh Paskibraka yang merupakan Angkasawan-Angkasawati RRI Sumeneb. Dan dalam prosesnya nanti juga untuk bendera merah putih akan diberikan langsung oleh Kepala LPP RRI Sumeneb kepada pembawa baki yaitu Nuri Handayatika. Dan saat ini Nuri Handayatika akan bergerak menuju ke Kepala LPP RRI Sumeneb yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Ya, kita dengarkan tadi bahwa Kepala LPP RRI Sumeneb yang bertindak sebagai Inspektur Upacara nantinya akan memberikan bendera merah putih kepada pembawa baki dalam Paskibraka yaitu Nuri Handayatika yang saat ini tengah bergerak menuju Inspektur
upacara untuk menerima bendera merah putih yang nantinya akan dikibarkan di tengah-tengah halaman kantor RRI Sumeneb. Dan pendengar, nampak juga seluruh peserta upacara yang terdiri dari karyawan-karyawati RRI Sumeneb dan juga Dharma Wanita RRI Sumeneb nampak dengan hikmat mengikuti seluruh proses rangkaian upacara bendera Hari Radio ke-78 tahun 2023. Saat ini pengibar bendera, yakni pembawa baki Nuri Handatika, telah tiba di tengah tiang bendera untuk dikibarkan ke udara. Tampak Ahmad Haryadi berada di tengah yang tadi menerima bendera dari Nuri Handatika. Famelia, dan nampak saat ini Sandri Setiawan Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin Komandan Upacara. telah mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, saat ini bendera merah putih telah terpancang di depan halaman kantor RRI Sumeneb dan penghormatan telah dilakukan kepada bendera merah putih yang merupakan bendera kebangsaan, kebanggaan bangsa Indonesia. Dan para pengibar paskibraka saat ini akan kembali pada formasinya dan nampak paskibraka angkasawan-angkasawati RRI Sumeneb dengan gagah dan juga menggunakan pakaian putih-putih layaknya paskibraka dalam pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia begitu. Dan nampak dengan tegap mereka melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih dalam upacara Hari Radio ke-78 tahun 2023 di LPP RRI Sumeneb. Dan saat ini seluruh paskibraka, pasukan paskibraka yang tengah akan membentuk barisan kembali, formasi lagi. Ya, laporan Komandan Paskibraka yaitu Losiana Nora Maris kepada Inspektur Upacara
bahwa pengibaran bendera merah putih telah selesai dilakukan. Dan pendengar, kita tahu bahwa setiap tanggal 11 September ini diperingati sebagai Hari Radio, dan radio ini, Radio RRI, merupakan jaringan radio dan televisi publik berskala nasional di Indonesia. Dan untuk tema pada peringatan Hari Radio ke-78 yaitu transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Karena di tahun 2023 ini RRI telah bertransformasi ke media multiplatform, sehingga saat ini tidak hanya bisa didengarkan melalui radio tetapi juga bisa dilihat baik melalui televisi maupun juga YouTube dan di berbagai media sosial yang ada di Indonesia. Dan pendengar, pada tahun ini juga akan dilakukan perubahan pada logo RRI tahun 2023. Dan kita kembali ke pasukan Paskibraka Angkasawan-Angkasawati RRI Sumeneb yang saat ini telah akan menuju dan berakhirnya mereka setelah melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dan pendengar, pada peringatan Hari Radio ke-78 tahun 2023 ini, Lia, memang kita akan bertransformasi begitu ya kepada media multiplatform. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Iya, namun sebelumnya kita menjabarkan terlebih dahulu apa arti dari tema di Hari Radio ke-78 ini. Kita terlebih dahulu mengikuti mengheningkan cipta yang susunan upacara selanjutnya setelah tadi dilakukan pengibaran bendera merah putih. Selesai. Iya, baru saja kita dengar Pembacaan di naskah Pancasila radio dan oleh juga Inspektur pemirsa Upacara RRI bahwa diikuti mengheningkan oleh cipta yang seluruh dipimpin oleh peserta Inspektur upacara. Upacara telah dilakukan, dan selanjutnya kita akan ikuti pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pembacaan Pancasila yang diikuti oleh seluruh Pembacaan peserta pembukaan upacara tadi telah Undang-Undang Dasar disampaikan oleh Inspektur 1945. Upacara.
Oke, yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini, dan selanjutnya akan kita ikuti pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Setia Puspitaningsih, Pengelola Anggaran RRI Sumeneb. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Setia Puspitaningsih, Pengelola Anggaran RRI Sumeneb. Selanjutnya kita akan ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI oleh Siti Aisyah, Penyiar Pro 1 RRI Sumeneb. Piagam 11 September 1945. Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Inet, baru saja kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI yang dibawakan oleh penyiar Pro 1 Siti Aisyah, dan Tri Prasetya RRI merupakan jiwa seluruh angkasawan-angkasawati. Dan pendengar, dalam upacara Hari Radio ke-78 juga akan dilakukan penyematan lancana karya Satya yang nantinya akan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Subbagian Tata Usaha kepada dua karyawan dan karyawati yang akan menerima Satya Lancana Karya Satya
pada upacara Hari Radio ke-78 11 September tahun 2023 di LPP RRI Sumeneb. Dan untuk tahun 2023 ini yang menerima Satya Lencana Karya Satya adalah Dr. Anda Agustini M.Sos yang merupakan Kepala LPP RRI Sumeneb dan juga Ibnu Hajar S.Sos yang merupakan fungsional di LPU di RRI Sumeneb. Dan kedua orang karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati RRI ini akan menerima Satya Lencana Karya Satya dalam upacara Hari Radio ke-78. Nampak saat ini Kasubag TU akan menyematkan Satya Lencana Karya Satya kepada Kepala LPP RRI Sumeneb Dr. Anda Agustini M.Sos dan juga Ibnu Hajar S.Sos fungsional LPU RRI Sumeneb. Ya, Lia silakan. Iya, baik pendengar dan pemirsa RNN, perlu diketahui bahwa Satya Lencana Karya Satya ini adalah suatu bentuk tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada para pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, Sambutan serta telah Inspektur bekerja Upacara. terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan setelah kita ikuti penyematan Satya Lencana kepada dua angkasawan dan angkasawati RRI Sumeneb, dalam hal ini Kepala Stasiun RRI Sumeneb dan juga Ibnu Hajar, Ketua Tim LPU Sumeneb, Bismillahirrahmanirrahim. Istirahat di tempat. Gerak. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, kita ikuti sambutan atau pidato Direktur Utama LPP RRI Sumeneb yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Sumeneb, Agustini. 2023, Senin 11 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan berkesempatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Radio Republik Indonesia tahun 2023. Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Tanggal 11 September 1945, 78 tahun lalu, adalah hari bersejarah bagi seluruh insan radio di tanah air. Abdurrahman Saleh, R. Maladi, dan Yusuf Rono Dipuro menyepakati pembentukan Radio Republik Indonesia dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara, serta satu piagam yang syarat makna, yakni Tri Prasetya. 3 tekad yang melandasi serta menjadi marwah seluruh jiwa angkasawan angkasawati RRI untuk membawa RRI sebagai radionya Republik. Pada hari ini, angkasawan angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, secara serentak menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 RRI tahun 2023 ini.
Momen ini merupakan momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali tekad yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai. Tema peringatan hari ulang tahun ke-78 RRI kali ini adalah transformasi multiplatform menuju Indonesia maju, yang memberikan makna arah kita menjadikan RRI sebagai media multiplatform berbasis radio yang melayani publik guna memajukan Indonesia. Multiplatform berarti kita harus menghadirkan konten-konten kita bukan hanya di siaran radio saja, namun di platform-platform digital yang lain, di mana audiens berkumpul menikmati konten. Sejalan dengan tema tersebut, pertama, kita lakukan penguatan Puslitbangdiklat sebagai Center of Excellence Pusat Pembelajaran SDM RRI yang menempa SDM kita supaya tangguh menjadi konten kreator pengisi konten multiplatform RRI. Untuk mencapai ke sana, kita juga telah mengadopsi pendekatan atau metode Korpu atau Corporate University yang membantu mengefektifkan pendidikan dan pelatihan kita dalam mencapai visi kita untuk menjadi media yang terpercaya dan mendunia. Selain itu, apa yang dilakukan Puslitbangdiklat kita adalah mendorong learning culture, budaya belajar, karena tanpa belajar yang tekun, bersemangat, berdisiplin, konten dan produk kita tidak akan berkualitas. Hal ini akan membuat RRI akan semakin ditinggalkan. Bapak Ibu semuanya, saat ini RRI sedang melakukan rebranding. Namun harus pahami bahwa rebranding yang dilakukan bukan sekedar ganti logo atau mengubah atribut dan desain lainnya. Akan tetapi, tujuan besarnya adalah sebagai ikhtiar, harapan, komitmen, peneguhan kita untuk mentransformasi RRI sebagai multiplatform berbasis radio. Transformasi ini adalah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak sebagai cara kita untuk melayani publik lebih baik lagi. Untuk itulah, kalau di masa lalu ketika tidak banyak media pesaing, publik mendatangi kita dengan sendirinya. Namun di era disrupsi ini, kita justru harus lebih banyak mendekat ke publik supaya kita bisa memberikan pilihan konten yang lebih menarik dan membuat kita semakin relevan bagi publik. Oleh karena itu, memasuki era digital saat ini harus kita respon dengan kerja keras dan optimisme. Optimisme merupakan modal yang akan membawa RRI lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Namun demikian, untuk mewujudkan hal itu, kita perlu kolaborasi dan inovasi. Inovasi adalah cara mencapai tujuan secara kreatif. Bukan sekedar menjalankan segala sesuatu yang pernah dilakukan, melainkan ada terobosan dan pembaruan. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, tahun ini LPP RRI kembali mempertahankan untuk kelima kalinya opini WTP dari BPK RI. Tingkat kepatuhan 100% atas LHKPN dari KPKRI dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi dari nilai CC menjadi B. Hal lain yang telah dilakukan LPP RRI adalah penajaman segmenting, targeting, dan positioning, selalu refocusing seluruh program RRI berbasis multiplatform dan mengedepankan kearifan lokal dalam isi siarannya, di mana dalam hal ini kita telah tambahkan siaran budaya Pro 4 di RRI Bukit Tinggi serta buku Gaya KBRM sebagai pedoman penulisan berita online LPP RRI untuk menjadi acuan seluruh stasiun penyiaran. Sebagai lembaga penyiaran publik,
RRI harus dapat berperan menjadi media verifikator informasi dan media rujukan informasi bagi masyarakat, menjadikan RRI sebagai radio pemilu dan sebagai radio UMKM, memperkuat program siaran stasiun siaran luar negeri sebagai second track diplomasi guna membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Dari sisi teknologi, RRI mengembangkan desain dan fitur website rri.co.id, mengembangkan layanan aplikasi RRI Play Go yang kini kita namakan sebagai RRI Digital, memperluas jangkauan siaran dan meminimalisir blank spot area melalui penambahan pemancar di wilayah 3T dan beberapa lokasi. Selain itu, RRI juga berhasil mempertahankan predikat penilaian sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk ketiga kalinya, serta sukses menggelar Festival Pelajar Nasional dan PTQ tingkat nasional 2023. Sementara itu, dari sisi tata kelola lembaga, meningkatnya indeks pengelolaan aset dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dari predikat cukup dengan nilai 2,56 menjadi predikat baik dengan nilai 3,2. Meningkatnya indeks profesionalisme ASN ini oleh Badan Kepegawaian Negara RI dari 37,41 menjadi 82,03. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran oleh Kementerian Keuangan dari 89,56 menjadi 93,11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kemenpan RB dari 3,67 menjadi 3,80. Meningkatnya indeks pengelolaan arsip oleh ANRI dari 35,36 menjadi 58,07. Selain itu, kita juga memperoleh penilaian terkait indeks reformasi hukum dari Kemenkumham dan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP dari BPKP dengan predikat baik. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada angkasawan-angkasawati RRI seluruh tanah air dalam membangun reputasi RRI. Namun, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian dan prestasi yang kita peroleh, sehingga terlena dan tidak mampu lagi berpikir, berbuat, dan bertindak sejalan dengan dinamika kesehatan, dan tetap semangat. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi semua niat baik kita untuk memajukan LPP RRI. Mari bergandengan tangan untuk berinovasi dan berkarya membuat RRI lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Ya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Jakarta, 11 September 2023. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo. Iya, pendengar, baru saja Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini membacakan sambutan Direktur RRI I. Hendrasmo dalam upacara Hari Bendera Hari Radio ke-78 tahun 2023. Dan dalam sambutannya Direktur LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan bahwa transformasi multi platform berbasis radio pada era distruksi ini harus dekat dengan publik melalui konten yang kreatif. Kinerja juga harus ada terobosan dan pembaharuan.
Kemudian dalam sambutannya juga I Hendrasmo memberikan beberapa prestasi capaian yang dicapai oleh RRI dalam 1 tahun terakhir, yaitu berhasil mempertahankan opini WTP dari BPKRI dan juga KPKRI dan juga berkinerja B. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan Faisal Warid yang merupakan staf pemberitaan RRI Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu yang amat sangat luas kami dapat melaksanakan upacara Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-78. Semoga Engkau meridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir hari ini adalah penerus perjuangan para pendahulu kami, pejuang yang telah mendirikan dan mengembangkan Radio Republik Indonesia dengan spirit nasionalisme, rela dan ikhlas berkorban. Ya Allah, kami memohon kiranya semangat tersebut tetap menggelora dalam jiwa kami, agar tekad sekali di udara, tetap berkobar. Jadikanlah lembaga ini menjadi lembaga yang memberi maslahat dan bermanfaat bagi masyarakat serta negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hamba yang lemah, tiada daya dan kekuatan selain kekuatan-Mu yang maha tinggi dan agung. Limpahkanlah kekuatan lahir batin bagi kami sebagai keluarga besar Radio Republik Indonesia yang memiliki optimisme dan pantang menyerah menyongsong masa depan. Jadikanlah RRI lembaga pemersatu dan mencerdaskan. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah seluruh keluarga besar RRI sebagai sosok pribadi yang penuh integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas dan amanah, serta tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan keikhlasan mereka dalam menunaikan bakti kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah yang Maha Pelindung, kami mohon kepadamu, berikanlah keamanan, ketentraman, dan kedamaian bangsa dan negara ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin negeri ini, serta orang yang pernah mendedikasikan dirinya untuk RRI, dan mereka ada yang sudah mendahului kami. Ampuni dan tempatkanlah di sebaik-baik tempat di sisi-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, pembacaan doa oleh Faisal Warid, staf seksi pemberitaan LPPRI Sumeneb baru saja kita dengar. Dan selanjutnya kita akan tiba di penghujung acara pelaksanaan upacara bendera Hari Radio ke-78. Dan saat ini Komandan Upacara telah akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara bendera Hari Radio ke-78 di LPPRI Sumeneb ini telah selesai, dan selanjutnya seluruh peserta upacara ini akan dibubarkan. Namun sebelum seluruh peserta dibubarkan, seluruh peserta ini melakukan penghormatan kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara bendera Hari Radio ke-78 akan segera berakhir. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Inspektur Upacara Kepala LPPRI Sumeneb Agustini telah meninggalkan lapangan upacara. Namun perlu diketahui bahwa sebentar lagi pukul 9 ini akan dilakukan
pengibaran atau penerjunan logo LRI terbaru dengan ketinggian 9.000 kaki di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Namun tampak saat ini Kepsta RRI Sumeneb ini memberikan ucapan selamat kepada komandan upacara. Dan kita kembali lagi pada pengibaran logo RRI yang terbaru, di mana nanti akan dilakukan penerjunan di ketinggian 9.000 kaki di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Dan yang melakukan pengibaran ini LPP RRI Radio Republik Indonesia ini bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia. Dan selain melakukan launching logo baru, nanti juga pengibaran bendera RRI dengan logo terbaru di angkasa Pangandaran ini juga akan dilakukan di dasar laut dekat kawasan Gunung Berapi, Karangetan, Sulawesi Utara, dan di puncak Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Namun peringatan Hari Radio ke-78 tidak berhenti sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-78. Ya pendengar, kalau tadi semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran yang dipercaya oleh masyarakat dan terus memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat. Ayo dengarkan radio RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini telah berakhir. Juga nantinya pada pukul 10 ini juga akan dilakukan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI, yang kemudian pada pukul nanti malam juga akan dilaksanakan malam silaturahmi dan juga pagelaran live musik dimulai pukul 19.30, kemudian juga konser Indonesia Maju yang juga akan dilaksanakan nanti malam pada pukul 19.30. Dan dengan berakhirnya upacara Hari Radio ke-78 tahun 2023 ini juga mengakhiri siaran langsung RRI Sumeneb pada upacara Hari Radio ke-78. Saya dan rekan saya Famelia undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Warga Sumeneb dengan berbagai format siarannya. Seiring perkembangan teknologi, kami terus berinovasi. Halo Indonesia. Dan biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi